Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Syukur kita kepada Allahu Azizul Ghafur, yang mana Allah lah yang mengatur hati manusia menjadi lentur, sehingga hilanglah rasa kufur dan takabur. Maka marilah kita menjadi orang yang pandai bersyukur, karena begitu banyak nikmat Allah yang tidak dapat untuk diukur. Siapapun manusianya, apapun profesinya, walaupun seorang doktor hingga seorang profesor, tidak akan sanggup walau menggunakan kalkulator. Oleh karenanya, marilah kita selalu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya salawat berangkaikan salam kita hadiahkan ke haribaan junjungan kita Habibina wan Nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan memperbanyak salawat kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Para dewan hakim yang kami hormati, hadirin yang kami cintai. Napoleon, seorang orientalis berkebangsaan Perancis, mengatakan, "The principle of Quran which alone of bringing Catholic man to happiness." Al-Quran adalah prinsip dan satu-satunya kitab suci yang dapat menghantarkan kepada kepulauan dan bahagia. Ungkapan tersebut, hadirin, mengisyaratkan bahwa bukan hanya dari orang Islam saja yang mengakui keutamaan dan kebenaran Al-Quran, tapi bahkan seorang orientalis sekalipun juga mengakuinya. Karena memang Al-Quran ini diibaratkan laksana lentera, lampu penerang di dalam hati yang senantiasa selalu menerangi. Al-Quran diibaratkan laksana benteng yang kokoh yang dapat mengcounter setiap tipuan dan godaan setan yang senantiasa selalu ingin menyesatkan. Singkat kata, Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang berisi petunjuk dan pedoman serta kebahagiaan yang senantiasa relevan dengan situasi dan perkembangan zaman. Mengapa? Karena di dalam Al-Quran sudah lengkap berbagai macam sumber hukum yang bukan hanya mengatur hubungan manusia kepada Allah, tetapi mengatur hubungan satu manusia dengan manusia lain, hubungan satu masyarakat dengan masyarakat lain, bahkan hubungan satu bangsa dengan bangsa lain. Oleh karenanya Rasul mengatakan, bacalah dan kajilah Al-Quran, karena dia akan datang pada hari kiamat sebagai penolong. Dalam rangka menjadikan Al-Quran petunjuk dan pedoman dalam membangun karakter suatu bangsa, pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan membahas tentang membangun karakter bangsa perspektif Al-Quran. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, tema kami ini merujuk kepada Quran surah Yunus ayat 57 yang pada kesempatan ini akan dibacakan oleh qari'ah kami dan diterjemahkan oleh sari tilawah kami sebagai berikut.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ayat tadi dalam ilmu balaghah termasuk kalamun khabari atau inkari yang menginformasikan sekaligus menegaskan bahwa Al-Quran memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus dan mengeluarkan manusia dari kegelapan. Timbul pertanyaan para hadirin, lalu apakah fungsi dan peran Al-Quran dalam membangun karakter suatu bangsa? Berkaitan dengan Quran surah Yunus tadi, Imam Ali As-Subuni dalam Safwatut Tafasir menjelaskan ada 4 fungsi diturunkannya Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran sebagai mau'izatun min rabbikum, ay mau'izatun min khaliqikum. Al-Quran sebagai pelajaran kepada manusia dari Allah yang Maha mengajar. Berkaitan dengan hal tersebut, Imam Al-Ghazali dalam Jawahir Al-Quran mengatakan bahwa sesungguhnya seluruh cabang ilmu pengetahuan ini bersumber pada Al-Quranul Karim. Apa buktinya dan bagaimana cara Allah memberikan pelajaran kepada manusia? Al-Quran diturunkan dengan bahasa yang estetis, retoris, puitis, serta argumentatif. Maka lahirlah ilmu retorika dan ilmu sastra. Al-Quran menceritakan proses penciptaan manusia dan alam, maka lahirlah ilmu biologi. Al-Quran menceritakan karakteristik dan seluk-beluk masyarakat terdahulu, maka lahirlah ilmu biologi. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa seluruh cabang ilmu pengetahuan ini memang bersumber pada Al-Quranul Karim. Karena memang Al-Quran diturunkan sebagai pelajaran untuk manusia. Selanjutnya yang kedua, Al-Quran diturunkan sebagai syifa'un lima bisyurur, ay yashfi ma fiha
minasyirki wasyaki wal jahl. Al-Quran sebagai obat penyakit batin seperti syirik, ragu dan bodoh. Sebenarnya penyakit ini ada dua, ada penyakit johir dan ada penyakit batin. Penyakit johir jelas penyakit yang nampak, seperti asam lambung, asma jantung, diabetes, stroke, gagal ginjal. Semua penyakit ini memang berbahaya jika tidak diobati dan dapat merusak tubuh kita. Tapi jauh lebih berbahaya penyakit yang tidak nampak atau penyakit batin seperti iri hati, dengki, frustasi, korupsi, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan popularitas. Karena bukan hanya dapat merusak diri sendiri, tapi dapat merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada lagi penyakit hati, penyakit yang kita kenal namanya penyakit SMS. Penyakit susah kalau melihat orang lain senang, senang kalau melihat orang lain susah. Tetangga yang beli kompor gas, dia yang kepanasan. Tetangga yang beli kulkas, dia yang menggigil kedinginan. Selalu merasa resah bila orang lain mendapatkan kebahagiaan. Ada lagi namanya penyakit sombong, menganggap dirinya lebih hebat dari orang lain dan memandang rendah orang lain. Padahal Pak, apalah yang kita sombongkan dalam hidup ini? Kecantikan, kepintaran, jabatan hanyalah sementara dan tidak ada yang abadi. Karena lama-kelamaan dunia ini pun akan hancur. Uban di kepala pun akan segera bertabur, pandangan mata pun akan segera kabur, kulit yang mulus pun akan segera kendur, gigi yang kuat pun akan segera gugur, dan kita pun bakal masuk ke dalam kubur. Jadi tidak ada yang bisa kita sombongkan dalam hidup ini, karena dunia hanyalah sementara. Karena Al-Quran diturunkan sebagai obat penyakit batin, yang apabila manusia mampu memahami dan mengamalkan isi Al-Quran, insya Allah segala penyakit yang ada dalam dada manusia akan terkikis habis. Pantas kalau Abu Baidah Muhammad Izzat mengatakan dalam bukunya Alis Nafsaka bil Zawahir Quran, bahwa sesungguhnya Al-Quran adalah obat bagi berbagai macam bentuk penyakit, baik zahir maupun batin. Karena memang Al-Quran diturunkan sebagai obat. Selanjutnya yang ketiga, Al-Quran diturunkan sebagai hudan, ay hidayatan minat dolal. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia dari kesesatan. Artinya Pak, kalau manusia sudah mampu memahami dan mengamalkan isi Al-Quran, maka sudah dapat dipastikan bahwa seluruh perilakunya tidak akan menyimpang dari ajaran Allah. Siapapun manusianya, apapun profesinya, walaupun seorang pejabat, kalau sudah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, maka dia tidak akan berani korupsi meskipun rakyat tidak tahu. Seorang pedagang kalau sudah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, maka dia tidak akan berani curang dalam mengurangi timbangan meskipun pembeli tidak mengerti. Seorang suami kalau sudah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam hidupnya, maka dia tidak akan berani selingkuh meskipun ia sedang sendiri. Demikian pula muda-mudi, pasangan muda-mudi yang sedang asik memadu kasih, kalau sudah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, maka dia tidak akan berani berbuat macam-macam walaupun keadaan sedang mendukung. Senyap lagi sepi. Betul hadirin? Betul. Jadi Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk agar apa? Agar manusia terhindar dari kesesatan. Selanjutnya yang keempat, Al-Quran diturunkan sebagai rahmatan lil mu'mina, ay rahmatan lil ahlil iman. Al-Quran sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Artinya kalau kita sudah mampu memahami dan mengamalkan isi Al-Quran, maka Al-Quran akan menciptakan ketenangan dan ketentraman dalam diri kita. Jauh dari rasa resah dan gelisah,
hidup aman dan sentosa, siap memandangi problematika hidup yang selalu hiruk pikuk. Tapi manusia di zaman sekarang banyak yang sudah jauh dari Al-Quran, malah sebaliknya berpecah belah dan tidak ada persatuan. Padahal kata Nabi, orang Islam dengan orang Islam harus seperti kedua tangan, jangan seperti kedua mata. Lihatlah kedua tangan walaupun jauh tetap kompak. Tangan kanan gatal kiri garukkan, tangan kiri gatal kanan garukkan. Tapi kata Nabi, hidup jangan seperti kedua mata, dekat gak pernah akur. Mata kanan mendekati, mata kiri menjauh. Gak mau didekati sama yang kiri. Mata kiri mendekati, kanan menjauh. Oleh karenanya, marilah kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk agar kita mendapatkan rahmat, kebahagiaan di dunia, utamanya di akhirat. Dan Allah pun akan menurunkan keberkahan dari langit dan bumi sesuai dengan firman-Nya dalam Quran surah Al-A'raf ayat 96 yang kali ini akan kembali lagi dibacakan oleh qari'ah kami dan diterjemahkan oleh sari tilawah kami sebagai berikut. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun Shadaqallahul azim. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki fungsi sebagai pelajaran, obat, rahmat serta petunjuk dalam membangun dan merancang karakter suatu bangsa. Oleh karenanya Pak, marilah kita menjalankan apa-apa yang telah digariskan oleh Al-Quran, sehingga masyarakat yang ada di bangsa Indonesia ini, khususnya di kota Kabupaten Asahan yang kita cintai ini, menjadi manusia yang Qurani, sesuai dengan visi dan misi Bapak Bupati Asahan, mewujudkan Asahan yang religius, sehat, cerdas, dan mandiri. Mungkin cukup demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.